Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan jenis dan model-model penelitian tindakan kelas. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu penelitian tindakan kelas. Jadi, penelitian tindakan kelas merupakan satu penelitian yang dengan sendirinya mempunyai berbagai aturan dan langkah yang harus diikuti. Nah, di mana ada beberapa sejumlah dari ide pokok, yakni ada penelitian tindakan adalah satu bentuk inquiry atau penyelidikan yang dilakukan melalui refleksi diri. Terus juga ada di mana penelitian tindakan kelas itu dilakukan oleh peserta yang terlibat dalam situasi yang diteliti seperti guru, siswa, atau kepala sekolah. Dan yang ketiga, penelitian tindakan dilakukan dalam situasi sosial termasuk situasi pendidikan. Terus juga tujuan dari penelitian tindakan kelas adalah memperbaiki suatu dasar pemikiran dan kepantasan dari praktik-praktik, di mana pemahaman terhadap praktik tersebut serta situasi atau lembaga tempat praktik tersebut yang dilaksanakan. Nah, dilihat dari keempat ide pokok tersebut dapat disimpulkan bahwasanya penelitian tindakan kelas merupakan penelitian dalam bidang sosial yang menggunakan refleksi sebagai metode utama. Nah, di mana dilakukan oleh orang yang terlibat di dalamnya serta bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam berbagai aspek. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan jenis penelitian tindakan kelas. Jadi ada 4 jenis penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada penelitian tindakan kelas diagnostik. Nah, di mana yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas diagnostik ialah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, peneliti mendiagnosia dan memasuki situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Sebagai contohnya, ialah apabila peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, dan pun konflik yang dilakukan antar siswa yang terdapat di suatu kelas atau yang berada di kelas. Terus yang kedua ada penelitian tindakan kelas partisipan, di mana suatu penelitian dikatakan sebagai penelitian tindakan kelas partisipan ialah apabila orang yang akan melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal. Nah, sampai dengan hasil penelitian itu dia berupa suatu laporan. Nah, dengan demikian sejak perencanaan penelitian peneliti senantiasa terlibat. Selanjutnya peneliti itu harus memantau, mencatat, dan pun mengumpulkan data. Nah, lalu menganalisa data serta berakhir dengan melaporkan hasil penelitiannya. Nah, yang ketiga ada penelitian tindakan kelas empiris. Nah, di mana yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas empiris ini ialah apabila peneliti berupaya melaksanakan sesuatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Pada prinsipnya, proses penelitiannya berkenaan dengan penyimpanan, catatan, dan pengumpulan pengalaman peneliti dalam pekerjaan sehari-hari. Dan yang keempat itu penelitian tindakan kelas eksperimental. Nah, yang dikategorikan sebagai penelitian tindakan kelas eksperimental ialah apabila penelitian tindakan kelas itu diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik ataupun suatu bentuk strategi secara efektif dan pun efisien. Nah, di mana di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Nah, terus pun di dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar ini dimungkinkan terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Nah, di sini terkait dengan pembahasan
jenis penelitian tindakan kelas. Jadi ada 4. Ada jenis diagnostik, ada partisipan, ada empiris, dan juga eksperimental. Nah, selanjutnya terkait dengan model-model penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada model menurut Kurt Lewin. Nah, di mana penelitian tindakan kelas model Kurt Lewin menggambarkan penelitian tindakan sebagai suatu proses spiral yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan pun refleksi. Nah, pada penelitian tindakan kelas dalam satu siklus terdiri dari 4 langkah, yaitu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada perencanaan, aksi atau tindakan, observasi, dan pun refleksi. Nah, dan yang kedua itu ada model dari Temis dan juga McTaggart. Nah, di mana model yang dikembangkan oleh Temis dan juga Taggart tampak masih begitu dekat dengan model Lewin, karena di dalam satu siklus atau putaran terdiri dari 4 komponen seperti yang hanya dilaksanakan oleh model Lewin tadi, yaitu meliputi ada perencanaan, tindakan, observasi, dan pun refleksi. Nah, namun setelah suatu siklus selesai dilaksanakan, khususnya sesudah refleksi, kemudian diikuti dengan adanya perencanaan ulang atau revisi terhadap implementasi siklus sebelumnya. Berdasarkan perencanaan ulang tersebut dilaksanakan dalam bentuk siklus tersendiri. Nah, demikian seterusnya, sehingga penelitian tindakan kelas bisa dilakukan dengan beberapa kali siklus. Nah, pada model Temis dan Taggart juga merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Nah, hanya saja perbedaannya pada tahap tindakan, observasi, ataupun pengamatan itu dijadikan sebagai satu kesatuan. Nah, dan yang ketiga ada model dari Johann Elliot. Nah, di mana bila dibandingkan dengan 2 model yang sudah dijelaskan tadi, yaitu model Kurt Lewin dan juga Temis serta Taggart, itu penelitian tindakan kelas model Johann Elliot ini tampak lebih detail dan juga rinci. Mengapa dikatakan demikian? Ya, karena di dalam setiap siklus itu dimungkinkan terdiri dari beberapa aksi, yaitu antara 3 sampai 5 aksi ataupun tindakan. Nah, yang keempat ada menurut Dev, di mana pada model Dev ini model-model penelitian tindakan kelas yang ada seperti yang diperkenalkan oleh Elliot, Temis, dan pun Taggart dipandang sudah cukup bagus. Akan tetapi di dalam model-model tersebut masih ada beberapa hal atau bagian yang belum tepat dan perlu adanya pembenahan. Pada dasarnya, Ebut setuju dengan gagasan-gagasan yang diutarakan oleh Temis dan juga Elliot, akan tetapi tidak sependapat mengenai beberapa interpretasi Elliot, di mana mengenai karya dari Temis tersebut. Nah, dan pun Ebut mengatakan bahwa bentuk spiral yang dilakukan oleh Temis dan pun Taggart bukan merupakan cara yang terbaik untuk menggambarkan proses refleksi aksi. Nah, dan pun berdasarkan dari beberapa model penelitian tindakan kelas yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya yang paling sering dipakai dalam dunia pendidikan model penelitian tindakan kelas itu yang dikemukakan oleh Johann Elliot, di mana penelitian tindakan kelas model Elliot ini lebih mudah dipahami dalam pelaksanaannya dengan menekankan pada model spiral yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, observasi, serta juga refleksi. Nah, pada tahapan yang dilakukan oleh penelitian tindakan kelas adalah terdiri dari 4 tahap, yaitu terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan pun refleksi. Serta dari keempat tahapan ini dia merupakan bagian yang tidak bisa dihilangkan dalam penelitian tindakan kelas.
Ya mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan jenis-jenis ataupun model-model penelitian tindakan kelas itu sendiri. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.